Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. این حادثه سربرآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان Попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. 也绝不允许任何外来势力 Langit malam di atas Teheran tiba-tiba terbelah, diterangi oleh ledakan dahsyat yang mengirimkan riak ke seluruh kota. Cahaya oranye yang menyilaukan menari-nari di Cakrawala, kontras yang mencolok dengan kegelapan malam. Ledakan itu berpusat di situs militer yang sensitif, sebuah fasilitas yang dikenal karena penelitian dan pengembangan canggihnya. Gelombang kejut dari ledakan itu terasa jauh melampaui perbatasan Iran, mengguncang bangunan dan mengirimkan getaran ke seluruh wilayah. Kekacauan terjadi ketika para pejabat tinggi bergegas mengadakan pertemuan darurat, berusaha mengendalikan narasi dan mencegah kepanikan. Telepon berdering tanpa henti, dan ruangan itu dipenuhi dengan bisikan-bisikan cemas dan perintah-perintah yang tergesa-gesa. Tetapi dengan cepat menjadi jelas bahwa ini bukan kecelakaan industri yang sederhana atau kesalahan manusia. Skala ledakan dan pola kehancuran menunjukkan sesuatu yang jauh lebih jahat. Serangan itu ditargetkan dengan presisi yang mengerikan, menunjukkan perencanaan yang matang dan intelijen yang mendalam. Itu canggih, menggunakan teknologi yang kemungkinan besar hanya dimiliki oleh beberapa negara di dunia, dan jelas-jelas provokatif, dirancang untuk mengirimkan pesan yang jelas dan tegas. Para pemimpin Iran dengan cepat dan tanpa ragu menunjuk jari ke Israel, musuh bebuyutan mereka di wilayah tersebut. Dengan nada marah dan menantang, mereka bersumpah akan membalas dendam yang tak terlupakan, menjanjikan tanggapan yang akan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Timur Tengah. Ini bukan hanya tindakan rahasia lain dalam perang rahasia yang sudah berlangsung lama antara kedua negara, sebuah permainan kucing dan tikus yang dimainkan di bayang-bayang selama bertahun-tahun. Ini adalah serangan langsung, terang-terangan, melintasi batas merah yang berbahaya dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Selama bertahun-tahun, Iran dan Israel telah berperang melalui proksi, mendukung kelompok-kelompok bersenjata dan aktor non-negara di seluruh wilayah. Tetapi sekarang konflik itu terbuka, dengan kedua negara berdiri di ambang konfrontasi langsung. Warga Teheran bangun dengan ketakutan dan kemarahan, menyadari bahwa hidup mereka telah berubah selamanya. Kota mereka sekarang menjadi garis depan yang tidak disengaja dalam perebutan kekuasaan regional yang berbahaya, sebuah pion dalam permainan catur geopolitik yang berisiko tinggi. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan, bersiap untuk tanggapan Iran, menunggu untuk melihat bagaimana negara itu akan memilih untuk membalas penghinaan ini. Bukan dari proksi yang beroperasi di bayang-bayang, tetapi dari militernya sendiri, kekuatan penuh negara yang diarahkan pada musuhnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Iran akan membalas serangan itu, karena pembalasan hampir pasti. Tetapi kapan dan seberapa merusaknya tanggapan itu, dan apa konsekuensi yang tidak diinginkan yang mungkin ditimbulkannya. Ledakan itu menandai titik balik yang berbahaya dalam hubungan yang sudah bergejolak antara Iran dan Israel, mendorong wilayah yang mudah menguap itu lebih jauh menuju jurang konfrontasi terbuka dan perang habis-habisan. Taruhannya tidak pernah setinggi ini, dengan potensi konsekuensi yang menjangkau jauh melampaui perbatasan Iran dan Israel. Kotak mesiu telah dinyalakan, dan dunia hanya bisa menyaksikan dengan cemas saat api menyebar. Tanggapan Iran cepat dan jelas. Di bawah kegelapan malam, IRGC meluncurkan rentetan rudal balistik dan drone langsung ke Israel. Serangan itu direncanakan dengan cermat untuk membanjiri pertahanan udara Israel, menandakan eskalasi yang berani. Media pemerintah Iran menyiarkan gambar-gambar kemenangan, bertujuan untuk menggalang dukungan di dalam negeri dan mengintimidasi di luar negeri. Ini adalah perubahan dramatis. Tidak ada lagi proksi, hanya konfrontasi langsung. Teheran bertaruh bahwa apapun yang kurang akan dianggap sebagai kelemahan. Dunia menyaksikan lintasan rudal, mengetahui setiap rudal dapat memicu perang yang lebih luas. Iran telah bergerak, sumbu sekarang membakar menuju Yerusalem. Israel siap.
Sirene melolong saat keluarga bergegas ke tempat penampungan, tetapi di atas, sistem Iron Dome dan Arrow mulai beraksi. Rudal pencegat menerangi langit, menghancurkan sebagian besar ancaman yang masuk sebelum mereka dapat menyerang. Koordinasi IDF mulus, intelijen, pertahanan udara, dan jet tempur bekerja bersama. Pemerintah memproyeksikan ketenangan, merilis rekaman intersepsi yang berhasil untuk meyakinkan publik dan memperingatkan musuh. Sebagian besar proyektil Iran dihentikan, kerusakan minimal. Namun, beratnya serangan langsung Iran tidak luput dari perhatian siapapun. Israel telah melewati ambang batas, pembalasan tidak bisa dihindari. Kemenangan defensif jelas, tetapi konflik baru saja dimulai. Dunia bersiap untuk langkah Israel selanjutnya. Perdana Menteri Netanyahu berbicara kepada bangsa, suaranya bergema di seluruh negeri yang sedang gelisah, memuji IDF, pilar pertahanan negara, dan bersumpah akan memberikan tanggapan yang tegas dan terukur terhadap agresi yang terjadi. Pesannya jelas dan tidak ambigu. Israel tidak akan membiarkan serangan ini tidak terjawab. Sebuah deklarasi yang mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh wilayah. Di balik pintu tertutup, di jantung kekuasaan, Kabinet Perang Israel menimbang pilihan yang ada di hadapan mereka. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang luas. Dari serangan besar-besaran yang akan mengirimkan pesan yang kuat, hingga pembalasan yang ditargetkan, dirancang untuk melumpuhkan kemampuan musuh dengan presisi bedah. Setiap pilihan membawa risiko besar, dan potensi untuk konsekuensi yang tidak diinginkan. Eskalasi bisa berarti perang regional, menyeret negara-negara tetangga ke dalam pusaran konflik. Pengekangan bisa mengundang lebih banyak serangan, mengirimkan sinyal kelemahan yang dapat dieksploitasi. Sekolah ditutup, mengosongkan ruang kelas dan lapangan bermain. Pasukan cadangan dimobilisasi, dipanggil dari kehidupan sipil untuk memperkuat garis pertahanan, dan kehidupan sehari-hari terhenti, digantikan oleh rasa takut dan antisipasi yang mencekam. Saat bangsa menunggu dengan napas tertahan, Israel bersiap untuk yang terburuk, memperkuat pertahanannya, dan mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Mengetahui langkah selanjutnya dapat membentuk kembali wilayah tersebut, dan mengubah keseimbangan kekuasaan untuk tahun-tahun mendatang. Dunia menyaksikan dengan cemas akan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan potensi konsekuensi global dari konflik ini. Rasa normal hancur berkeping-keping, digantikan oleh suasana ketidakpastian dan ketakutan. Hitung mundur menuju tanggapan Israel telah dimulai, setiap detik terasa seperti 1 jam. Pertemuan darurat ini diadakan di Situation Room Gedung Putih, sebuah pusat komando yang aman dan terenkripsi. Saat pasukan AS secara aktif membantu mencegat rentetan rudal dan drone yang diluncurkan oleh Iran. Sistem pertahanan udara Amerika, termasuk kapal perang yang ditempatkan secara strategis, memainkan peran penting dalam menggagalkan serangan tersebut. Prioritas utama Amerika adalah memberikan dukungan yang tak tergoyahkan kepada Israel, sekutu regional utama. Dukungan ini mencakup bantuan militer, berbagi intelijen, dan dukungan diplomatik yang kuat. Namun, yang sama pentingnya adalah mencegah perang yang lebih luas dan dahsyat yang dapat melanda seluruh Timur Tengah. Amerika Serikat berupaya untuk meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Secara terbuka, Gedung Putih menegaskan kembali komitmennya yang teguh terhadap keamanan Israel, menekankan hak Israel untuk membela diri terhadap agresi. Pernyataan publik ini bertujuan untuk meyakinkan Israel dan mengirim pesan yang jelas kepada calon agresor. Secara pribadi, para pejabat AS melakukan diplomasi intensif, mendesak Israel untuk menahan diri dalam tanggapannya. Mereka menekankan perlunya pendekatan yang terukur dan menghindari tindakan apapun yang dapat memperburuk situasi. Kekhawatiran utama adalah bahwa eskalasi yang tidak terkendali akan menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik Timur Tengah lainnya. Sebuah kehadiran pasukan AS di wilayah tersebut meningkatkan taruhan dan membuat perhitungan menjadi lebih rumit. Krisis ini terjadi di tengah meningkatnya perpecahan politik di dalam negeri, dengan pandangan yang berbeda tentang peran Amerika di dunia, dan cara terbaik untuk melindungi kepentingan nasional. Beberapa anggota parlemen dan komentator menyerukan tindakan yang lebih kuat terhadap Iran, termasuk sanksi ekonomi yang lebih keras dan bahkan opsi militer. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mengirim pesan yang jelas tentang tekad kepada Iran dan para proksinya. Yang lain memperingatkan terhadap keterlibatan yang lebih dalam di Timur Tengah, dengan alasan bahwa hal itu akan menjadi kesalahan yang mahal dan berdarah.
Mereka mendesak pemerintahan Biden untuk memprioritaskan diplomasi dan deeskalasi. Diplomasi AS bekerja keras di berbagai bidang, berusaha untuk membangun koalisi internasional untuk mengutuk tindakan Iran dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Dengan Menteri Blinken secara aktif menggalang sekutu di seluruh dunia, menekankan perlunya persatuan dan ketenangan dalam menghadapi krisis ini. Upaya diplomatik ini bertujuan untuk mengisolasi Iran dan mencegah negara lain mengambil tindakan yang dapat perburuk situasi. Dilema yang dihadapi Amerika sangat jelas, mendukung keamanan dan stabilitas Israel, sambil berupaya untuk menghindari bencana regional yang dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi seluruh dunia. Taruhannya sangat tinggi, termasuk keselamatan pasukan AS, yang ditempatkan di wilayah tersebut, stabilitas pasar energi global, dan kepentingan strategis yang lebih luas yang dipertaruhkan di Timur Tengah. Amerika berjalan di atas tali yang ketat, menavigasi lanskap geopolitik yang berbahaya dengan hati-hati dan presisi. Berharap untuk menjaga konflik tetap terkendali dan mencegahnya menyebar ke seluruh wilayah. Adidaya dunia sekarang menjadi pemain kunci dalam drama yang sedang berlangsung, dengan dunia menyaksikan untuk melihat bagaimana Amerika Serikat akan menanggapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Bentrokan Iran-Israel mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Timur Tengah. Hizbullah dimobilisasi, pertahanan udara Suriah diaktifkan, dan milisi pro-Iran di Irak mengancam pangkalan IS Houthi di Yaman mengisyaratkan kesiapan untuk mengganggu pelayaran di Laut Merah. Serangan balasan besar Israel berisiko menyulut perang multifront, meregangkan sumber daya Israel dan IS. Negara-negara Teluk yang terjebak dalam baku tembak, diam-diam mendesak deeskalasi untuk melindungi kota-kota dan infrastruktur minyak mereka. Risiko salah perhitungan membayangi, satu kesalahan bisa memicu neraka regional. Wilayah itu adalah kotak mesiu, dengan terlalu banyak aktor dan terlalu banyak senjata. Dunia khawatir konflik bisa lepas kendali. Pasar global panik saat harga minyak melonjak semalam. Ancaman terhadap Selat Hormuz, titik cekik minyak vital, meningkatkan kekhawatiran akan krisis energi global. Ladang minyak utama dan pipa di seluruh teluk tiba-tiba berisiko. Konflik yang berkepanjangan dapat memicu resesi, inflasi, dan kesulitan bagi miliaran orang. Krisis ini mengungkap ketergantungan dunia pada energi Timur Tengah. Negara-negara berebut alternatif, meregangkan aliansi dan memicu ketegangan baru. Bagi negara-negara berkembang, harga yang lebih tinggi berarti kemiskinan dan ketidakstabilan yang lebih dalam. Konflik Iran-Israel mengancam akan menyebar ke seluruh dunia, jauh melampaui medan perang. Saat ketegangan meningkat, para pemimpin dunia memohon pengekangan. Sekretaris Jenderal PBB memperingatkan konsekuensi bencana, sementara Dewan Keamanan tetap terpecah. Para pemimpin Eropa mendesak kedua belah pihak untuk mundur, menawarkan untuk menengahi dan mencegah eskalasi. Kekuatan regional seperti Mesir dan Yordania bekerja melalui saluran diplomatik, mengetahui biaya perang bagi manusia. Bahkan Tiongkok dan Rusia menyerukan ketenangan, khawatir ketidakstabilan akan mengancam kepentingan mereka. Meskipun ada seruan universal untuk perdamaian, baik Iran maupun Israel tidak siap untuk mundur. Seruan dunia bergema, tetapi jalan menuju deeskalasi tetap sulit dipahami. Nasib wilayah itu tergantung pada keseimbangan. Timur Tengah berada di ambang kehancuran. Perang bayangan sekarang menjadi konfrontasi langsung. Pertahanan Israel mencegah bencana, tetapi konflik inti tetap belum terselesaikan. Setiap pihak menghadapi tekanan besar, penghalang, pembalasan, dan kelangsungan hidup. Risiko salah perhitungan selalu ada, dengan jutaan orang dipertaruhkan. Dunia berharap untuk diplomasi, tetapi siklus kekerasan tampaknya tidak terputus. Pertanyaan tetap ada, dapatkah perdamaian berakar, atau apakah wilayah itu ditakdirkan untuk krisis tanpa akhir? Jawabannya tergantung pada pilihan yang dibuat di Yerusalem, Teheran, dan Washington. Masa depan Timur Tengah, dan mungkin dunia, tergantung pada keseimbangan.